Hati-hati pemain. Oh, ada dua tembak. Hati-hati. Tapi tampaknya bendera diangkat. Bendera diangkat. Вот это да! Архан Пурванто забивает первый мяч для сборной Азии на турнирах. Arroyo, dia yang jam jadi target. Hati ada dua gol. Oh, tapi untung saja. Tampil di luar dugaan, Garuda Muda redam keganasan Ekuador. В некотором смысле подала все-таки, да, мяч на фланге, нет руку Алена Абандо, ему в зону передачи, 1-1 Абандо остается против Сокова. Duel Timnas U17 Indonesia versus Ekuador berakhir dengan skor 1-1 pada laga matchday pertama grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023. Pada kesempatan ini, Timnas U17 Indonesia sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Arhan Kaka pada menit ke-22. Gol tersebut diawali dengan aksi Rizky Afrizal yang melakukan tusukan dari sisi sayap kiri. Rizky lalu melepaskan umpan ke kotak penalti lawan. Bola yang datang sempat ditepis oleh Christian Lur. Hanya saja tepisan Christian Lur tak sempurna dan Arhan Kaka memanfaatkannya untuk mencetak gol. Hal ini sekaligus membuat Arhan Kaka mengukir sejarah sebagai pencetak gol pertama Indonesia di Piala Dunia U17. Timnas U17 Indonesia memimpin 1-0 dari Ekuador. Keunggulan Timnas U17 Indonesia tak bertahan lama. Ekuador berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Gol tersebut berawal dari aksi Santiago Sanchez di sisi kanan yang mampu melepaskan umpan lambung ke kotak penalti Timnas U17 Indonesia. Allen Obando yang berdiri bebas tanpa kesulitan melepaskan tandukan yang membuat bola bersarang ke pojok kanan atas gawang Ikram. Skor berubah menjadi 1-1. Jerry Calahuazo berhasil mencetak gol pada menit ke-45 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti Timnas U17 Indonesia. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena sang pemain dianggap offside. Skor 1-1 menutup babak pertama. Beruntung bagi Timnas U17 Indonesia, sontekan Michael Bermudez di depan gawang Ikram pada menit ke-56 masih melebar. Jehan Palevi harus ditanduk keluar lapangan pada menit ke-62 akibat cedera. Posisi Jehan lalu diganti oleh Nabil Ashura. Tendangan Ahmad Zidane pada menit ke-80 masih melebar di sisi kanan gawang Ekuador. Tak ada gol lagi yang tercipta. Timnas U17 Indonesia harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Ekuador. Ini sekaligus menjadi poin pertama bagi Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Laga Timnas Indonesia U17 melawan Ekuador U17 dihiasi oleh penggunaan teknologi video assistant referee alias VAR. Indonesia U17 berduel lawan Ekuador U17 di matchday 1 Grup A Piala Dunia U17 2023. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023. Ekuador langsung melakukan pressing tinggi begitu laga berjalan. Bagusnya Timnas Indonesia U17 tak grogi. Indonesia U17 bahkan bisa mencetak gol lebih dahulu. Arhan Kaka sukses menjebol gawang Ekuador pada menit ke-22. Timnas Ekuador U17 bisa mencetak gol balasan pada menit ke-28. Allen Obando menanduk umpan silang dari sayap kanan. Ekuador kemudian bisa mencetak gol lagi pada menit ke-44. Gol itu bermula dari tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Indonesia. Setelah dieksekusi, terjadi kemelut. Satu pemain Ekuador kemudian bisa mencocor bola dan menjebol gawang Indonesia U17.
Skuad Ekuador sempat berselebrasi, namun perayaan mereka tak berlangsung lama. Dari pemeriksaan VAR yang cukup cepat, diketahui bahwa ada pemain mereka yang terperangkap offside. Wasit akhirnya menganulir gol kedua Ekuador tersebut. Penggunaan VAR di laga Timnas Indonesia U17 versus Ekuador U17 ini bukan yang pertama di ajang Piala Dunia U17 2023 ini. Sebelumnya, teknologi itu sudah lebih dahulu digunakan di laga grup B antara Mali U17 versus Uzbekistan U17. Tak cuma sekali, tapi dua kali. Yang pertama saat mengecek terjadinya pelanggaran pada Ibrahim Kanate pada menit ke-67 di kotak penalti Uzbekistan. Yang kedua pada menit ke-75. Saat itu, wasit VAR mengecek keabsahan gol ketiga Mamadou Doumbia. Tapi ada yang sedikit berbeda. Wasit butuh waktu agak lama untuk mengecek tayangan ulang dari VAR di dua momen tersebut. Sebelumnya, pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti bicara tentang penggunaan video assistant referee atau VAR di Piala Dunia U17 2023. VAR akan digunakan di semua pertandingan di Piala Dunia U17 2023. Hal ini jadi pengalaman berharga semua pemain skuad Garuda Asia karena mereka bisa merasakan teknologi tersebut. Namun, penggunaan VAR juga menuntut pemain agar lebih cerdas saat berada di lapangan. Kesalahan yang mereka buat akan jadi masalah besar karena wasit akan memiliki banyak pertimbangan saat mengambil keputusan. Bima Sakti menyebut baik penggunaan VAR di Piala Dunia U17 2023. Semua pemain akan mendapatkan pengalaman baru dan akhirnya bisa merasakan teknologi tersebut. Pemain skuad Garuda Asia diharapkan bisa bermain fair play di lapangan. Mereka harus fokus dan menjaga diri saat berada di lapangan. Pasalnya, kesalahan yang dibuat pemain akan terpantau oleh wasit. Bima Sakti juga turut menyampaikan wejangan ke pemainnya. Mereka diminta tidak terprovokasi saat lawan sudah mulai berulah, mereka harus lebih tenang. Dengan VAR, kesalahan yang dilakukan pemain skuad Garuda Asia akan lebih mudah terdeteksi. Jangan terpancing emosi, apalagi kita kenal pemain Amerika Latin sering memainkan emosi. Demikian ucapnya. Kalian Timnas U17 Indonesia jangan terprovokasi karena ada VAR yang selalu mengintai. Demikian pungkasnya.